Bismillahirrahmanirrahim. Burung balam terbang tinggi, hinggap sebentar di negeri Baghdad. Sambutlah salam dari Ustadz yang tak seberapa ganteng ini sebagai tanda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma ashhadu annaka ya Muhammad alladhi balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa adda al-amanah wa qad jahada fi sabilillah haqqa jihad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'ala bina an nusalli 'ala habibina al-habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah tidak boleh bagi kita untuk berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, dan alhamdulillah kita mampu menjalankan aktivitas kita, menjalankan ibadah kita, yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita sudah sampai pada bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini, merupakan sayyidus suhur, merupakan penghulu daripada bulan-bulan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita pada hari kiamat kita mendapatkan perlindungan dan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu topik ataupun tema, yaitu yang berkaitan dengan, yaitu adalah ritual ibadah puasa di tengah wabah corona. Apa hikmahnya? Hikmah ibadah puasa di tengah wabah corona. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah diambil dari kalimat bahasa Arab, yaitu dari kalimat soma yasumu sauman, yang artinya yaitu adalah menahan. Menahan maksudnya di sini yaitu di dalam bahasa Arab disebutkan al-imsak, yaitu menahan dari segala sesuatu, menahan dari apa saja, baik itu menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri daripada makan dan minum dan lain sebagainya. Ini adalah makna secara bahasa. Maka kalau kita rujuk kepada ayat suci Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Maryam, di dalam surat Maryam disebutkan di situ, yaitu bagaimana Maryam dia berkata, inni nazartu lirahman sauman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, yaitu saum. Maka saum yang maksud di dalam ayat ini adalah, yaitu adalah menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak bercakap-cakap. Ini adalah merupakan syariat orang-orang terdahulu, merupakan syariat sebelum masa Islam, yaitu Sayyidatina Maryam dia melaksanakan puasa, yaitu puasanya orang-orang terdahulu itu, yaitu adalah menjaga dirinya untuk tidak berbicara. Kenapa? Karena pada waktu itu ya kita tahu sendiri bahwasanya Sayyidatina Maryam itu dia melahirkan seorang anak yang kita kenal adalah, yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Maka ketika waktu itu nanti akan banyak fitnah, orang akan bertanya ini siapa ayahnya dan lain sebagainya. Maka waktu itu dia berkata, dan Allah memberikan wahyu kepadanya agar untuk mengatakan inni nazartu lirahman sauman, yaitu saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan saum. Saum di sini adalah bermakna untuk menahan diri. Kemudian saum kemudian menjadi istilah dalam syariat Islam, yaitu adalah menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri untuk melakukan hubungan badan dengan istri kita di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu syariat Islam itu datang, ya, kemudian orang-orang yang terdahulunya yang mana mereka pada masa jahiliyah, mereka membiasakan hidup mereka, diri mereka makan dan minum dan lain sebagainya. Kini mereka dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, ya. Mereka menahan diri mereka dari makan dan minum. Ini tentunya memiliki hikmah-hikmah yang luar biasa. Kita tahu puasa ini
sungguh memberatkan bagi kita, membuat kita lapar, membuat kita lelah, membuat kita capek dan lain sebagainya. Akan tetapi sebuah syariat pasti di situ memiliki hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Lantas apakah syariat tersebut? Apakah sebuah hikmah tersebut? Apa hikmahnya ibadah puasa tersebut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, apapun jenis bentuk daripada ibadah, itu adalah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada puasa ini adalah untuk kita beribadah, itu adalah mengungkapkan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengungkapkan rasa syukur, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang lemah, walaupun keadaan yang dalam capek, tapi kita terus berjuang di dalam kondisi saat seperti ini. Apalagi kita di saat sekarang ini di tengah wabah, ya, wabah yang menyebarkan virus yang mana virusnya ini tidak nampak oleh kasat mata, akan tetapi nyata wujudnya itu ada, bisa masuk kepada siapa saja. Maka ini adalah merupakan suatu mungkin yang paling berat di dalam kondisi seperti ini. Mungkin ada sebagian dokter mengatakan, ya, untuk meninggalkan puasa harus menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Tapi insya Allah semua yang Allah perintahkan itu memiliki hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Maka ketika kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang pandai bersyukur, maka kita melaksanakan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, termasuk daripada puasa ini. Nikmat Allah itu sangat banyak. Allah memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita mata, Allah yang memberikan kita tangan, Allah yang memberikan kita rumah, Allah yang memberikan kita istri, Allah yang memberikan kita anak. Semua yang ada ini adalah semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah kepadanya, yaitu melewati puasa ini. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung-hitung, kalau coba kamu kalkulasi, coba di account, itu tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dedaunan itu menjadi kertasnya, ataupun ranting-ranting kayu itu menjadi penanya, bahkan lelautan itu menjadi tinta dan dawatnya, walaupun habis air laut tersebut untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Nikmat Allah begitu besar, nikmat Allah begitu banyak. Maka cara terbaik kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan melaksanakan ibadah dengan penuh totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk daripada cinta kita kepada Allah dan bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah poin yang pertama. Kemudian adapun poin yang kedua, yaitu adalah melatih diri agar senantiasa menjaga amanah. Amanah yaitu dari kalimat bahasa Arab, dari kalimat alif, mim, dan nun, amanah. Begitu juga kalimat iman, yaitu berasal dari kalimat alif, mim, dan nun. Ya? Artinya apa? Amanah dan iman ini erat hubungannya, erat kaitannya antara amanah dan iman ini. Artinya orang yang menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala, artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang mengabaikan, bahkan mereka mendustakan semua yang diperintahkan oleh Allah, tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka orang yang tidak menjalankan amanah juga disebut adalah sebagai orang yang khianat. Maka orang yang berkhianat terhadap agama, tidak menjalankan perintah agama, maka kita tahu sendiri akibatnya. Kita tahu sendiri apa yang pantas dan layak hukuman bagi seorang yang pengkhianat. Siapapun itu yang berkhianat, pantas dan layak apa yang pantas buat dia, apa yang pantas untuk dihukum bagi seorang yang pengkhianat. Allah telah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita nafas, Allah memberikan kita segala-galanya. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu dan kita tidak mau melaksanakan aturan tersebut, maka kita telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah, apabila dia diamanati, apabila dia dipercayai, dia khianat. Dia khianat. Maka apa yang pantas untuk orang yang melakukan pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan beruntung,
Tidak akan bahagia mereka yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia dan tidak juga nanti di akhirat. Tidak akan mendapat keberuntungan. La yuflih abada. Tidak akan mendapat keuntungan. Maka di sini, di momen ini, puasa ini adalah merupakan ajaran pokok daripada agama Islam, yaitu adalah melatih diri kita untuk terbiasa menjaga amanah. Maka ketika kita mengabaikan amanah ini, kita tidak melakukan puasa pada bulan puasa ini, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi di kantornya minum, atau di belakang mejanya, atau di mana saja dia minum. Tidak ada yang ketahuan. Akan tetapi puasa ini adalah milik Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi mereka yang berpuasa. Saum li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Maka seberapa mantapkah kita sudah menjalankan ibadah puasa ini? Sudah berapa baguskah kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini? Apakah kita mengisi ibadah puasa ini dengan apa yang kita isi? Apakah kita masih menggunjing? Apakah kita masih mencela? Apakah kita masih memaki? Apakah masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang harus kita tutupi, perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan, dan pada momen bulan puasa ini kita meningkatkan, yaitu menuju pada perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin kita tilawah Al-Quran, mungkin kita lebih perbanyak tahajud kita perbanyak tadarus kita. Dengan begitu kita betul-betul menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjalankan amanah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah juga merupakan ujian bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang yang bertakwa. Maka ketika kita mampu melewati ujian ini, maka kita insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan tersebut. Kita akan mendapatkan sa'adah. Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Allah menciptakan saqiyun wa sa'idun. Allah menciptakan penderitaan dan Allah juga menciptakan kebahagiaan. Apakah kita ingin memilih penderitaan dan meninggalkan kebahagiaan itu? Maka kita orang yang beriman haruslah ada di dalam diri kita agar senantiasa memilih, yaitu adalah kebahagiaan. Bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini baik di dunia dan juga baik di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melewati ujian ini. Orang-orang yang beriman harus melewati ujian tersebut. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira cukup mereka mengatakan kami ini beriman, sementara mereka tidak diuji, sementara mereka tidak ingin melakukan puasa, mereka punya harta tapi tidak ingin berzakat, mereka punya harta tapi tidak ingin bersedekah. Pada momen ini, kesempatan inilah, mari kita jaga amanah tersebut. Mari kita jaga amanah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hikmah yang berikutnya, yaitu adalah menjauhkan diri dari sifat kebinatangan dan mendekatkan diri kita pada sifat-sifat malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Kita manusia ini terbagi kepada dua. Ada sifat kebinatangan dan ada juga sifat malaikat yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita mendominasikan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, untuk melakukan syahwat, maka kita sudah mendekatkan diri kita kepada sifat-sifat hewan, sifat-sifat hewani ataupun sifat-sifat kebinatangan. Maka ketika kita meninggalkan makan, ketika kita meninggalkan minum, dan kita memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengikuti sifatnya para malaikat. Malaikat mereka kalau ditugaskan zikir aja. Kalau ditugas tasbih saja. Kalau disuruh niup trompet, tunggulah sampai kiamat. Kapan dia mau niup trompet? Kalau disuruh ibadah terus. Kalau disuruh nyabut nyawa terus. Kalau disuruh membagi rezeki terus. Istiqomah. Sumastaqamu tatanazzalul khairat. Kalau kita istiqomah, maka akan turun banyak kebaikan di dalam hidup kita. Maka kita harus tetap menjalankan istiqomah tersebut. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Bukankah istiqomah itu lebih baik daripada 1000 penghargaan yang ada di dunia ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen kesempatan ini kita harus mendekatkan diri kita, yaitu memiliki sifat-sifat malaikat dan menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat hewan. Kita manusia ini memang terbagi dua, ada sifat hewannya dan ada sifat malaikatnya.
Kalau sifat hewan ini yang mendominasi, maka kita akan celaka, kita akan merugi. Kita lihat adanya pembunuhan, manusia yang melakukan pembunuhan, manusia yang melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya, manusia yang memakan daging saudaranya sendiri, manusia yang membantai saudaranya sendiri. Ini adalah merupakan sifat daripada sifat binatang. Maka ruh kita, jiwa kita, jasad kita ini harus kita isi, yaitu dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal malaikat. Ruh ini akan terisi. Makanan bagi ruh itu adalah zikir. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca tilawah, dari satu lembar pindah ke satu lembar, kita mengangguk, begitu enaknya, begitu nikmatnya. Maka begitu kita zikir, kita menggoyangkan badan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ruh kita itu sedang diisi. Ruh kita sedang makan, dia butuh kepada itu, butuh kepada zikir, butuh kepada tilawah, butuh menyebut dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka yang memperbanyak berzikir, memperbanyak solawat, maka akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Maka ketika kita lalai daripada ini, ruh kita tidak akan terisi, maka ruh kita akan diisi oleh setan-setan, ruh kita akan diisi oleh iblis-iblis. Maka manusia pun berubah, yang tadinya jadi baik berubah menjadi buruk, yang tadinya manis berubah jadi pahit, yang tadinya baik berubah menjadi racun yang berbisa. Nauzubillah min zalik. Maka kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, apalagi pada momen Ramadan ini, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu adalah dengan cara mengikuti sifat-sifatnya para malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun poin yang keempat di antara hikmah daripada bulan puasa ataupun hikmah di tengah corona ini adalah kita harus mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh para dokter-dokter. Innal muallima wa tawiba kilahuma la yansahani idhuma lam yukrima. Sesungguhnya para ustaz-ustaz, para pengajar-pengajar dan juga para tabib-tabib, ya, para tabib itu maksudnya para dokter-dokter, dia tidak akan memberikan resep kepada kita, tidak akan memberikan kebaikan kepada kita kalau kita tidak mau mengikutinya. Ketika kita tidak mengikuti ulama, maka kita akan tinggal menunggu masa akan datang waktu kebodohan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter, maka kita akan tinggal menunggu sakit itu dan penderitaan itu akan datang. Maka di saat seperti sekarang ini, ya kita harus mengikuti apa-apa saja yang telah dianjurkan oleh para dokter-dokter kita. Di tengah wabah seperti ini, maka kita ikuti. Karena apa? Karena puasa ini juga beriringan dengan ilmu kedokteran. Puasa sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, summu taswihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Begitu kita memperbanyak puasa, maka semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita ini akan beroperasi, ya. Penyakitnya akan hilang, akan pergi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ilmuwan daripada Amerika, McFadden, ya, dia mengatakan manusia ini bagus dia berpuasa sebanyak 20 hari. Karena ketika dia berpuasa 20 hari, kemudian berat badannya turun dan itu akan mematikan racun-racun. Dan di situ akan terjadi regenerasi. Sel-sel itu akan kembali menjadi sehat semula, akan menjadi baik. Begitu juga salah seorang ilmuwan profesor di dalam bidang kesehatan yang dari Rusia yang bernama Kaloy, dia juga mengatakan manusia kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan sepanjang hidupnya, maka setiap tahunnya dia harus melaksanakan puasa sebanyak 4 minggu. Artinya apa? 4 minggu berarti itu 1 bulan. Kita berpuasa setiap tahunnya, yaitu adalah sebanyak 1 bulan. Maka ketika kita melakukan itu, insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan sepanjang hidup. Melakukan puasa 30 hari untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kesehatan sepanjang hidup. Itu adalah untuk menumbuhkan ini adanya energi positif yang lahir ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Begitu banyak energi-energi positif itu, baik itu yang bersifat nilai-nilai keagamaan dan lain sebagainya. Dan puasa ini betul-betul menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ini al-mi'datud da', di dalam perut kita ini ada penyakit, ya. Wal himyatu ra'sud dawa, akan tapi pencegahannya itu adalah obat yang paling utama. Mencegahnya itu maksudnya bagaimana? Mencegahnya itu adalah dengan puasa. Maka kita di dalam Islam ini banyak sekali kita disyariatkan untuk berpuasa.
itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diri kita dan akan kembali kepada diri kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ada puasa Ramadan, juga ada puasa Senin Kamis. Mau lebih banyak lagi ada puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa lagi, besoknya tidak lagi, besok, dan begitu seterusnya. Jika kita ingin melakukan puasa, dan itu sudah menjadi perbincangan di tengah pakar-pakar di dalam bidang ilmu kesehatan, bahwasanya puasa ini adalah untuk mengantisipasi diri kita dan agar untuk menguatkan imun yang ada di dalam tubuh kita, untuk menguatkan kembali kekebalan tubuh kita. Maka ketika tubuh kita kebal, limfosit bekerja dengan baik, maka dia akan siap menerima ancaman-ancaman eksternal. Ancaman-ancaman eksternal itu apa? Ya seperti saat sekarang ini, seperti virus, wabah, bakteri, kuman, dan lainnya. Ini adalah merupakan ancaman-ancaman eksternal. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa itu dengan betul-betul kita menjalankannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kebaikan, dan kita akan mendapatkan keselamatan. Tidak hanya di dunia, akan tapi juga kita akan mendapatkan kebahagiaan nantinya di akhirat. Kemudian hikmah yang lainnya tentang puasa yaitu adalah melemahkan syahwat seksual kita. Karena kita manusia ini pasti memiliki jiwa seks, jiwa seksual yang sangat tinggi atau libido seksualnya tinggi. Maka dengan puasa ini dia bisa mengantisipasi. Ini adalah salah satu hikmahnya. Makanya ketika ada seorang pemuda, dia belum mampu untuk menikah, belum siap untuk menikah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Para pemuda, kalau kalian mampu silahkan kalian menikah gitu. Fa illam tastati' fa alaikum bisawm. Apabila kalian tidak mampu, maka kalian berpuasalah. Fa innahu wija, maka itu adalah menjadi perisai bagi diri kalian, menjadi perisai bagi kehidupan kalian. Maka kita menjalankan ibadah puasa ini adalah hikmah yang lainnya adalah untuk mendekatkan diri kita, senantiasa taqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa malu kita. Kita pada bulan Ramadan harus memiliki rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan satu pekerjaan, meninggalkan satu perbuatan karena dia malu kepada Allah, maka orang itu adalah sesungguhnya dia sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jauh dengan Jalla Jalaluh, dengan paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah inna ab'adan nasi min rabbinar rahimi al-qalbul qasi. Inna ab'adan nasi, sesungguhnya manusia yang paling jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ab'adan nasi min rabbinar rahimi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah al-qalbul qasi, yaitu orang yang memiliki hati yang keras, hati yang membatu, hati yang tidak mau menerima kebenaran, hati tidak mau menerima hidayah, hati tidak mau menerima petunjuk, hati tidak mau mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu adalah hatinya yang membatu, hatinya yang keras, maka di saat itu Allah akan jauh daripadanya. Tidak ada, Allah tidak akan memandang kita nantinya di akhirat. Kita kalau tidak dipandang sama bos kita aja bagaimana? Atau tidak dipandang sama pimpinan kita. Kita sebagai seorang karyawan, kita banyak melakukan, kita merasa banyak melakukan, tapi tidak dipandang. Kenapa? Karena kita tidak betul-betul mengamalkannya. Maka orang seperti itu adalah hatinya keras. Bersembunyi-sembunyi dia melakukan perkara maksiat, bersembunyi-sembunyi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini adalah untuk mencharger diri kita, untuk mengecas diri kita, walaupun di tengah-tengah zaman corona ini, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Begitu sulitnya pada zaman ini, karena Allah akan memberikan ganjarannya. Semakin sulit keadaan, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada hikmah puasa itu adalah untuk menumbuhkan di dalam diri kita, yaitu rasa cinta kita terhadap kaum fakir dan miskin. Anda tahu Nabi kita Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dia sengaja tidak mau makan dan tidak minum, kecuali kalau dia betul-betul lapar. Baginda Yusuf alaihissalam dia tidak makan dan tidak minum kecuali dia kalau betul-betul lapar.
Kenapa? Karena agar dia senantiasa ingat kepada orang-orang fakir, agar senantiasa ingat kepada orang-orang miskin. Nah, kita pada saat sekarang ini, kita merasakan semua yang ada, kita pada hari ini semuanya sekarang merasakan lapar. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang miskin, inilah yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Maka kita harus bisa mengambil hikmah yang besar daripada Ramadan ini. Mereka yang memiliki harta yang lebih, bantulah saudara kita, berilah mereka pertolongan. Begitu banyak kita melihat di berita-berita, luar biasa. Ini adalah merupakan aib sebetulnya bagi negara kita kalau tidak mampu kita mengolah orang-orang ini tadi, orang-orang miskin. Begitu panjangnya antri untuk mengambil sembako dan lain. Ini artinya tidak sejahtera kehidupan kita. Maka mereka yang memiliki harta yang lebih harus memiliki sifat kedermawanan yang tinggi pula. Kalau saya melihat di negara-negara Arab itu, mereka menyebutnya dengan muhsinin, orang-orang dermawan itu. Maka pada bulan Ramadan ini mereka itu berlomba-lomba untuk mengasihkan, yaitu adalah keranjang Ramadan atau salatul Ramadan namanya. Mereka membagikan keranjang Ramadan, mereka isi di dalamnya ada minyak, ada gula, ada dan lain sebagainya. Ada tepung, ada teh dan lain sebagainya. Banyak yang diisi mereka, kemudian mereka bagi-bagikan. Maka itu harus mengetuk diri kita, harus menyentuh diri kita, karena puasa ini mendidik kita, mengajar kita agar kita memiliki rasa yang tumbuh, yaitu rasa kepedulian kepada orang-orang fakir miskin. Harus tumbuh di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ada beberapa di antara hikmah yang ada di dalam bulan puasa Ramadan ini. Kemudian ada lagi hikmah yang berikutnya, itu adalah puasa menguatkan keinginan yang dimenangkan oleh akal dan mengalahkan keinginan syahwat. Akal yang berperan di sini. Kalau syahwat yang berperan di dalam puasa ini, maka kita akan hancur puasa kita. Kalau kita mengikuti syahwat, udah dari tadi kita minum. Kalau kita mengikuti syahwat, udah dari tadi kita makan. Ya, kalau mengikuti syahwat, udah dari tadi kita tinggalkan majelis-majelis ilmu, majelis zikir ilmu kita tinggalkan. Akan tetapi ketika kita mengedepankan akal kita, maka kita akan dimenangkan pada bulan Ramadan ini. Akal akan menang, mengalahkan syahwat. Itu adalah untuk menguatkan keinginan. Keinginan akal menjadi menang dan keinginan syahwat akan menjadi kalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini marilah kita terus mengintrospeksi diri kita, merevisi diri kita agar kita betul-betul bisa mendapatkan hikmah yang ada pada bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Lebih kurang Ustadz memohon maaf, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersyariah. Percuma mewah kalau kita tidak syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.